Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita akan dipimpin berdoa oleh Widayanti. Baik, mari kita satukan dalam doa. Amin. Baik, terima kasih anak kami Widayanti. Ibu Lala coba dulu. Siapa aja yang belum hadir? Dian, Bu. Dian. Kemudian siapa lagi? Si Romida. Anak-anak kami, Ibu akan memberikan sebuah motivasi bahwa jangan pernah berhenti belajar karena pemilik masa depan yang baik adalah orang yang tidak pernah berhenti. Kita masih masuk pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, di mana indikatornya adalah menemukan unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.32 menganalisis unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan KD 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Indikatornya 4.3.1 menyimpulkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan 4.3.2 menceritakan kembali isi teks cerita Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menemukan unsur-unsur intrinsik teks narasi yang dibaca dan didengar. Kedua, menganalisis unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ketiga, yaitu menyimpulkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan keempat, menceritakan kembali isi teks cerita Anak Rembulan atau Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Dan hari ini kita akan meneruskan. Sebelum Ibu meneruskan, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada anak-anak kami, apa itu cerita fantasi? Saya, Bu. Ya. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Baik, terima kasih karena masih mengingat pelajaran kita minggu yang lalu. Apakah di pelajaran kita minggu yang lalu ada yang ingin memberikan pertanyaannya? Ada, Bu. Baik, siapa? Saya, Bu. Apa pertanyaannya, Nak? Saya kurang mengerti apa itu unsur intrinsik. Nah, siapa yang masih ingat tentang penjelasan Ibu mengenai unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu tema. Salah satunya lagi tokoh. Nah, unsur intrinsik itu anak-anak kami adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Kalau yang disebutkan oleh Sefriani memang benar, itu adalah unsur intrinsik, tetapi bagian-bagian dari unsur intrinsik tersebut. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan pertanyaannya? Saya mau bertanya, Bu. Unsur intrinsik itu ada berapa, Bu? Baik, anak-anak kami, Ibu akan menjawab pertanyaan dari si Rifati. Bahwa unsur intrinsik itu anak-anak kami ada 7. Yang pertama adalah tema. Kemudian kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga adalah alur. Keempat adalah latar. Kelima adalah sudut pandang. Keenam adalah gaya bahasa. Dan ketujuh adalah amanat. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Apa contoh cerita fantasi itu? Siapa yang masih ingat? Apa saja contoh dari cerita fantasi itu? Contoh dari cerita fantasi itu adalah salah satu cerita Doraemon. Unsur-unsur teks cerita fantasi ada 7, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya, yaitu tentang menemukan unsur-unsur
intrinsik teks cerita anak rembulan. Ini dia. Coba kelompok 1, tentukanlah unsur intrinsik dari cerita anak rembulan. Temanya yaitu Nono anak rembulan. Kelompok B, apa itu latar, kemudian siapa saja tokoh dari cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan? Latarnya yaitu waktu pada zaman Belanda. Latar tempatnya Lingi dan Jari. Tokoh utamanya adalah Nono. Tokoh pendampingnya yaitu Mbak Satro, Mbak Mas, Mbak Purtrisno. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih anak-anak kami karena sudah melaksanakan tugasnya, yaitu dengan kerja kelompok yang sangat baik. Anak-anak kami, Ibu akan kembali mengulas tentang cerita fantasi. Unsur-unsurnya sudah tadi, kemudian jenis-jenis cerita fantasi ada 2, yaitu pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ini dibagi lagi dia menjadi 2, yaitu fantasi irisan dan fantasi total. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan latar. Berdasarkan latar ini lagi dibagi 2, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Untuk tugas kita berikutnya adalah menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Keledai dan Petani. Di situ anak-anak kami dalam cerita fantasi Keledai dan Petani ini kita akan berlatih lagi untuk menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi tersebut. Kenapa? Karena Ibu tadi melihat bahwa anak-anak kami masih kurang paham atau masih kurang tahu bagaimana cara menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi. Baik anak-anak kami, demikian saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan meminta refleksi dari anak-anak kami. Refleksi saya pada pelajaran ini, Bu, saya bisa tahu contoh-contoh cerita fantasi itu. Baik, terima kasih. Saya bisa mengetahui apa amanat dalam cerita. Baik, terima kasih. Jadi, kumpulan pada pelajaran kita melalui refleksi anak-anak kami bahwa kita bisa tahu apa itu unsur intrinsik, dan kemudian unsur intrinsik itu ada 7 bagian, kemudian kita juga bisa mengetahui amanat daripada unsur intrinsik. Baik anak-anak, tadi kita memulai pelajaran kita dengan berdoa, maka kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa juga. Lestari memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke rumah masing-masing dan ingat, patuhi protokol pemerintah yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.